Kalimantan Barat menuai protes dari peserta dan masyarakat. Keputusan juri dianggap tidak objektif dikarenakan terdapat jawaban yang berbeda, meskipun memiliki makna yang sama. 3. Kasus tersebut menjadi viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Menanggapi polemik tersebut, MPR RI memberikan sanksi sosial kepada juri terkait dan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan lagi dilibatkan dalam kompetisi berikutnya. Bagaimana jika lomba yang mengajarkan nilai Pancasila justru dipenuhi kontroversi? Halo semuanya, kembali lagi di program News Update Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat nih, yaitu kontroversi penilaian juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat. Kasus ini menjadi sorotan publik karena dianggap mencederai nilai keadilan, sportivitas, dan integritas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, lomba ini seharusnya menjunjung nilai keadilan sesuai dengan Pancasila Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, diperlukan evaluasi sistem penilaian yang lebih transparan dan profesional. Dari kasus ini, kita belajar bahwa nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab harus dijaga dalam setiap kegiatan pendidikan. Karena sejatinya, 4 pilar bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan tim pamit undur diri, sampai jumpa di berita selanjutnya. Kasus ini sangat disayangkan karena terjadi di kompetisi yang menjunjung nilai kebangsaan. Seharusnya kompetisi pendidikan ini dapat menjadi contoh untuk menunjukkan penerapan nilai kejujuran, sportivitas, dan integritas. Jika proses penilaian dianggap tidak transparan, maka kepercayaan peserta terhadap sistem kompetisi yang bertentangan dengan Pancasila kita, yaitu Pancasila kedua dan Pancasila kelima, di mana Pancasila kedua menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan Pancasila kelima menjunjung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh pihak seharusnya berkontribusi dalam menjaga integritas dalam setiap kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Penyelenggara seharusnya menyediakan mekanisme keberatan atau evaluasi terbuka agar peserta merasa mendapatkan haknya. Selain itu, generasi muda juga tetap harus menjunjung sportivitas, etika, dan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kompetisi. Kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian dalam hukum. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap peserta berhak memperoleh perlakuan dan penilaian yang adil dalam kompetisi. Kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Yang artinya, kegiatan pendidikan seperti perlombaan akademik harus dilakukan secara transparan, adil, dan juga objektif. Yuk, kita bangun budaya kompetisi Indonesia yang sehat, jujur, dan berintegritas untuk Indonesia yang lebih baik.